Halo, selamat sore pemirsa. Hari ini perkenalan podcast kami dari ASM Law Office dan Aplus CSR Indonesia. Eh, Fokus dari podcast ini terkait dengan berbicara tentang bisnis dan human right, bisnis dan HAM, karena isu-isu ini isu yang sangat menarik dibahas dan memang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Eh, Pada kesempatan kali ini, karena ini podcast pertama, ini hanya perkenalan dari terutama dari inisiator dari podcast ini, Pak Novian Samanaf, Direktur dari Aplus CSR Indonesia, juga aktif di banyak kegiatan selain di kantor konsultan terkait dengan sustainability, juga secara independen juga aktif dalam kegiatan-kegiatan atau mempromosikan pendekatan bisnis and human right. Selamat sore Pak Novi. Selamat sore, Mas Alkaf. Senang sekali Ya, kita bisa memulai ini ya, podcast kita. Oke. ya, masih agak grogi ya Pak karena baru-baru. Nanti mudah-mudahan ke depan podcast ini bisa jadi lebih baik. Ya, Ada beberapa hal mungkin ya. bisa nanti diperbaiki ke depan. Sebelum kita mulai, mungkin Pak Novi dulu memberikan kita perkenalan singkat tentang kenapa kita akan adakan podcast ini, termasuk juga kegiatan-kegiatan sehari-hari dari Atlus CSR Indonesia. Harusnya pada kesempatan ini akan bergabung juga nanti Pak Andiko. Nanti kita akan ambil secara terpisah saja Pak Novi untuk recordnya Pak Andiko. Silakan Pak Novi. Ya, terima kasih Mas Alkaf. Jadi memang ini podcast ini memang kita coba buat ya dari hasil berbagai diskusi kita sebenarnya. Jadi pemirsa supaya tahu juga bahwa Aplos Jasa Indonesia dan ASM Law Office ini sudah lama bekerja sama ya. Kami sekitar 6-7 tahun bekerja sama dalam berbagai pekerjaan yang terkait dengan eh, bisnis dan human right, keberlanjutan, dan juga isu-isu tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, dalam berbagai pekerjaan tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, sebenarnya Aplos CSR Indonesia dan ASM itu memiliki banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang sebenarnya eh, harusnya kalau kita bagikan ya kepada kawan-kawan kita nanti, baik di teman-teman yang berada di perusahaan, di bisnis maupun para pemerhati keberlanjutan dan human right itu akan bermanfaat buat kita semua dan kita menginginkan bahwa dalam podcast bisnis dan human right ini kita bisa eh, mengembangkan bagaimana pendekatan bisnis dan human right itu harusnya menjadi basis dalam keberlanjutan bisnis di Indonesia. Saya sendiri adalah Managing Director di Aplos CSR Indonesia, sebuah konsultan keberlanjutan ya yang berdiri sejak tahun 2006. Eh, Fokus Aplos CSR Indonesia itu awalnya bergerak membantu perusahaan-perusahaan dan melakukan advokasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Kemudian kami itu di Aplos itu banyak membantu teman-teman di industri ekstraktif ya, di pertambangan, migas, kemudian juga perusahaan-perusahaan perkebunan dan manufaktur. Kemudian dalam beberapa tahun ini bersama dengan ASM kami banyak membantu persiapan sosial buat perusahaan-perusahaan proyek-proyek karbon di Indonesia, terutama dalam melakukan due diligence kinerja sosial ya. Nah ini Ya. semuanya di dalam pekerjaan kami ini terkait dengan bisnis dan human right. Jadi begitu banyak isu-isu yang kita temuin dan
harusnya ini bisa kita jadikan pembelajaran knowledge bersama dan kita saling berbagi. Begitu Mas Alkaf ya. Ya, Eh, saya tinggal di Bogor, ada Mas Reza juga di situ. Jadi A Plus kantornya di Bogor. Kita sebenarnya tidak hanya dengan perusahaan A Plus itu, jadi kami juga bekerja dengan teman-teman masyarakat ya, melakukan advokasi juga kadang-kadang diminta untuk menjadi narasumber untuk masukan dalam pembuat kebijakan. Begitu Mas Alkaf. ya. Nah, kebetulan ada Mas Reza juga di sini. Mungkin Mas Reza ini di A Plus CSR Indonesia juga, pemirsa. Uh, Sedikit Mas Reza perkenalannya untuk launching podcast kita kali ini. Terima kasih Mas Alkaf. Selamat sore. Selamat menjelang buka puasa. Tapi masih 2 jam lagi ya. Ya, nama saya Reza Ramayana. Jadi di Plus hari-harinya saya anggota tim dari Pak Novi. Saya jadi direktur operasi di A Plus CSR Indonesia. Gabung sejak tahun 2006 ya kalau tidak salah. Jadi sudah 20 tahun punya usia kita. Nah, seperti tadi Pak Novi sampaikan ya, kita banyak membantu teman-teman dari industri ekstraktif ya untuk beragam aktivitas kegiatan di lapangan melalui beberapa fase tambang, mulai dari FS, melalui feasibility study, konstruksi, operasi, hingga yang sedang kita akan coba kerjakan itu di pasca tambang ya, seperti itu. Jadi seluruh cycle tambang itu kita sudah punya pengalaman. Nah, beberapa tahun terakhir kita juga membantu teman-teman perusahaan untuk lebih comply sama beberapa standar internasional ya, karena sudah jadi kebutuhan ternyata bahwa ketika mereka minjam uang di perbankan internasional itu dibutuhkan sebuah standar compliance seperti itu. Dan kami membantu mengasis mereka untuk menyusun mulai dari penyusunan dokumen safeguard hingga proses implementasi. Tentunya ini cukup menarik ya pengalaman kita ya, banyak tantangannya dengan teman-teman perusahaan ya, apalagi ketika mereka coba submit di industri perbankan internasional seperti itu. Seperti misalnya pemahaman tentang ya terkait dengan business and human right ini yang seringkali masih tumbang tindih ya, yang terutama juga dengan daerah mana sih kami dengan standar apa kami harus comply dan sebagainya. Nah, itu kami juga coba terus membantu mereka untuk lebih meletakkan pemahaman mendasar ya terkait dengan business and human right itu seperti apa. Lalu standar-standar environmental social management system itu seperti apa, hingga proses implementasinya. Balik lagi yang paling penting sebenarnya yang saya selalu ingatkan ya, Pak Novi juga selalu ingatkan dalam proses penyusunan atau mereka teman-teman perusahaan comply dengan international standard itu yang paling penting. Nah, ini kan point no return ya, suatu proses yang nggak bisa balik. Jadi teman-teman ketika once mereka comply, mereka harus terus tuh konsisten melaksanakan itu semua. Nah, itu yang jadi tantangan kita juga ke depan seperti itu. Demikian Mas Alkaf perkenalan dan cuplikannya dari apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Terima kasih. Makasih Mas Reza. Ada berarti kita sehari-hari ya Pak Novi, Mas Reza itu memang sangat familiar atau interaksi hari-hari dengan isu-isu terkait bisnis dan HAM. Ada tadi menarik juga dibilang Mas Reza, ada banyak standar dan segala macam. Tapi pertanyaan mendasar mungkin untuk pemirsa kita Pak Novi, Mas Reza, apa sih itu bisnis dan HAM itu? Bagaimana prinsipnya? Kenapa harus mungkin satu-satu dulu lah saya tanya ya. Apa sih sebenarnya bisnis dan HAM? Mungkin saya ke Pak Novi dulu lah. Silakan Pak Novi. Iya, ini sebenarnya ahlinya kan belum datang nih. Ada Pak Andiko nanti yang akan lebih banyak mengulas ini ya. Tapi beginilah, ya bisnis dan HAM ya. Hak asasi manusia sendiri kan hak-hak dasar ya. Hak dasar yang muncul ketika manusia itu lahir gitu ya. Kemudian dia berada di ruang hidupnya
itu sudah ada. Nah, kemudian kalau kita gabungkan dengan bisnis begitu, bisnis harusnya tidak terlepas dari penghormatan atau menjaga hak-hak asasi manusia pada kaitannya dengan bisnisnya, dengan operasinya. Nah, hal ini yang sering kita amati begitu ya. Bagaimana operasi perusahaan itu sering menghadapi tantangan ya dalam menjalankan operasi, tetapi juga menghormati hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh baik masyarakat di sekitarnya maupun seluruh stakeholder, termasuk pekerja begitu ya, seluruh supply chains, baik supply chain ke backward maupun ke forward supply chains. Nah, ini yang dalam pengalaman kita sering menjadi tantangan di dalam pelaksanaan operasi perusahaan, apalagi di industri ekstraktif ya. Banyak sekali stakeholder yang terlibat, masyarakat lokal, tenaga kerja, kemudian juga ada nanti cerita tentang masyarakat adat di sana segala macam, dan ini mempengaruhi bisnis itu sendiri. Karena saat ini Mas Reza tadi menyampaikan ya bahwa bisnis dan human right itu, atau human right itu sendiri di dalam bisnis itu menjadi kalau kita bilang ya basis dalam keberlanjutan itu. Jadi tidak ada keberlanjutan operasi bisnis tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh operasinya. Begitu Mas Alkaf. Mas Reza, tadi ada bicara, Pak Dovi bilang ada penghormatan oleh bisnis pada rantai operasinya terkait hak asasi manusia, baik hak asasi manusia masyarakat sekitar, pekerja, dan seluruh stakeholder yang berkepentingan sebenarnya akan bisnis tersebut. Mas Reza tadi menyampaikan ada banyak standar ya yang kalau A+ istilahnya membridging, membantu perusahaan itu untuk menghormati hak asasi manusia melalui pemenuhan beberapa standar. Mungkin Mas Reza bisa cerita sedikit paling banyak itu permasalahan yang dihadapi oleh bisnis terkait hak asasi manusia itu terkait apa, dan standar apa sih yang paling banyak digunakan oleh teman-teman di A+ dalam membridging penghormatan hak asasi manusia tersebut? Iya, terima kasih Mas Alkaf. Yang paling banyak sebenarnya kalau industri ekstraktif itu kaitannya dengan akuisisi lahan ya, itu yang paling sering bermunculan. Dan ya isu ini kan pasti akan selalu hangat ya ke depan ya. Itu terkait dengan pemenuhan hak pemenuhan hak dari setiap warga negara atau setiap orang terkait dengan kepemilikan lahan seperti itu. Kita tahu kan bahwa selama ini perusahaan menambang kawasan misalnya seperti itu ada di kawasan area penggunaan lain atau APL, ada juga di kawasan hutan, bahkan juga ada kawasan hutan lindung kan. Ada beberapa perusahaan yang mendapatkan pengecualian ya menambang di kawasan hutan lindung sesuai dengan keputusan Presiden tahun 2003 kalau nggak salah. Nah, menambang di areal hutan bukan hutan lindung ya, di areal hutan itu bisa jadi juga bersinggungan dengan kelompok masyarakat yang selama ini sudah memanfaatkan lahan itu untuk kebutuhan perkebunan seperti itu. Bertahun-tahun mereka sudah memanfaatkan wilayah tanah itu untuk menjadi wilayah perkebunan seperti itu. Kemudian perusahaan tambang masuk. Nah, kalau perusahaan tambang masuk itu kan harus clear and clean ya, tidak boleh ada orang berseliweran berlalu lalang. Nah, di saat itu ketika lahannya ingin diambil, masyarakat juga merasa tidak terima kan, karena mereka sudah menguasakan bertahun-tahun, tapi kemudian tanpa sebab misalnya kayak gitu, kemudian akses ekonominya terganggu ya akibat penambangan seperti itu. Ini yang jamak sekali terjadi ya seperti itu. Nah, di standar tadi
Salka bilang ya standar, kita selalu pakai Mm-mm. apa yang namanya IFC Performance Standard ya, yang standar ini keluar standar ini yang paling tua sebetulnya ya, yang sudah terbit sejak tahun 2012 kalau tidak salah, seperti itu. Standar ini nih dimiliki sama IFC, International Finance Corporation, salah satu dari grup dari Bank Dunia, anak usahanya, dan mereka membuat ini sebagai utama. Sebenarnya tujuannya adalah untuk panduan ya bagi para peminjam ya atau borrower di bank-bank yang tergabung dari ekuator prinsipal untuk memahami standar ini sebetulnya. Nah, ini yang sering kali terjadi ya dulu atau mungkin 10 tahun yang lalu, orang terganggu karena terkompensasi ya karena lahannya. Tapi sekarang kan rezim kompensasi tidak bisa dilakukan lagi ya. Yang ada adalah pemulihan restorasi penghidupan ya atau livelihood restoration. Nah ini yang seringkali masih suka disalahartikan ya. Ketika banyak beberapa perusahaan masih menganggap bahwa pembebasan lahan itu sama seperti jual beli lahan seperti itu. Nah padahal kalau itu di APL itu memungkinkan ya dengan skema willing seller, willing to buy seperti itu. Tapi kalau di wilayah area hutan seperti itu, jelas kalau perusahaan melakukan kompensasi atas lahan itu kan pidana sebetulnya. Nah, jalan satu-satunya adalah melakukan restorasi penghidupan kan seperti itu. Jadi bagaimana kita memulihkan penghidupan masyarakat, meskipun perusahaan bisa jadi bilang, oh kan dia kan punya hak atas lahan itu, nggak punya, ya betul, tapi akses ekonominya terganggu kan akibat kegiatan tambang. Nah ini PR tersendiri Mas Alkap, bagaimana menerapkan LRP itu bagi kelompok, bagi perusahaan ya. Itu Berarti, yang jadi tantangan kita ke depan. Begitu. ya. Berarti Mas Reza dalam bisnis dan HAM, terutama di standar, ada satu rujukan standar IFC tersebut, bahwa hak milik itu dihormati sebagai hak asasi manusia, terlepas dari status legalnya sebuah kepemilikan atau bagaimana? Karena kan di banyak perdebatan bisnis mengatakan bahwa mereka punya izin, mereka punya hak atas tanah, bisa jadi HGU, bisa jadi izin pemanfaatan lahan, IUPK dan segala macam. Di sisi lain, ada masyarakat mengklaim bahwa dia punya kepemilikan terkait lahan, padahal itu lahan-lahan yang secara legal formal itu tidak tidak bisa dimiliki tanpa izin oleh pemerintah. Bagaimana prinsip bisnis dan HAM itu melihat itu? Apakah soal faktor legal ilegal, legal formal ini menjadi panduan faktor utama juga dalam bisnis dan HAM? Betul Mas, di panduan bisnis dan HAM itu kan kita tidak boleh menyatakan orang ini ilegal atau orang ini legal seperti itu ya. Itu tidak bisa tidak bisa kita nyatakan seperti itu. Yang harus dinyatakan bahwa perusahaan menghormati hak hidup atas orang tersebut, itu yang paling utama. Karena apa? Karena selama ini sudah bertahun-tahun, puluhan tahun mereka telah mengusahakan lahan di wilayah hutan tersebut ya, lahan untuk dimanfaatkan ya. Sekali lagi untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimiliki. Dan tentunya saya yakin bahwa beberapa aktivitas masyarakat yang ada di wilayah hutan kan pemanfaatnya diketahui oleh pemerintah sebetulnya. Dalam hal ini adalah unit terkecil ya di wilayah Kementerian Kehutanan seperti itu. Nah, balik lagi bahwa kita tidak boleh hal yang paling fundamental terkait dengan bisnis dan HAM ini adalah tidak boleh menganggap orang itu ilegal atau legal seperti itu. Itu yang paling hal paling fundamental ya dalam bisnis dan HAM ini begitu. Perusahaan harus menghormati setiap hak yang melekat dalam diri individu atau kelompok masyarakat, dan apabila mereka terganggu atau terinjak-injak hak asasi manusianya akibat kegiatan aktivitas tambang seperti itu, maka perusahaan wajib melakukan remediasi atas tindakan tersebut.
Itu Mas, pemulihannya Ya, seperti itu. ya. Siap. Pak Novi sudah balik kembali. Ketika ya, Hmm. ya Pak Novi, ketika prinsip bisnis dan HAM ini mengedepankan hak asasi manusia, tadi tidak melihat dari legal formal. Contoh tadi dicontohkan oleh Mas Reza soal pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan ya. Eh, yang paling utama sebenarnya dilakukan oleh bisnis dalam komitmen mereka untuk menghormati asasi manusia ini apa sih? Mungkin Pak Novi, apa yang harus Ya, paling pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan? Hmm, ya ini apa namanya? Yang paling penting pertama itu adalah perusahaan memiliki kebijakan tentang hak asasi manusia ya. Jadi jelas ya. Di perusahaan itu paling atas ada level policy terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu bukan hanya sekedar apa namanya, sekedar statement, tetapi kemudian harus diturunkan sampai level bawah begitu ya, sampai level kalau kita berbicara tentang ISMS, Environmental Social Management System itu dari policy kemudian akan muncul dia framework, plan sampai SOP-nya. Nah, ini yang sering dilupakan oleh perusahaan. Jadi level komitmen dari katakanlah misalnya board of directors atau perusahaan itu melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tetapi kemudian di level berikutnya itu tidak diturunkan. Misalnya setelah policy itu perusahaan harus memiliki human right due diligence ya, HRDD. Kemudian ke bawahnya lagi salah satu untuk pemenuhan terhadap HRDD itu melakukan human right impact assessment. Nah, itu seluruh komitmen terhadap hak asasi manusia itu harus tercermin di dalam pelaksanaan baik misalnya di manajemen sistem terkait dengan lingkungan, environmental, sosial maupun tata kelola. Nah, ini sebenarnya yang kita lihat komitmen penting, kebijakan penting, tetapi yang sering kita perhatikan dalam pengalaman kita ya bekerja dengan banyak perusahaan itu turunannya itu yang tidak ada. Mas Reza tadi menyampaikan di awal tentang safeguard. Di safeguardnya itu baik safeguard tentang misalnya tenaga kerja, safeguard tentang mekanisme keluhan, safeguard tentang displacement atau land akuisisi, semuanya harus mencerminkan komitmen perusahaan dalam penghormatan dan melindungi hak asasi manusia. Begitu Mas Alkaf. Iya, luas sekali ya Pak, cakupan lingkupnya sebenarnya. Ini podcast ini sepertinya nanti ke depan kita harus bagi tematik kan begitu. Tadi Mas Betul, Reza betul. bilang ada terkait dengan lahan, akuisisi lahan, Pak Novi ada bilang terkait dengan safeguard, banyak ada HRDD dan segala macam begitu ya. Mungkin pemirsa kita ingin tahu juga itu nanti secara detail apa itu HRDD, impact assessment dan segala macam. Yang pertama tadi dibilang bahwa berkomitmen dulu untuk menghormati bisnis, menghormati hak asasi manusia. Setelah berkomitmen itu lakukan beberapa due diligence terkait hak asasi manusia termasuk dengan impact assessment. Itu kan dalam tataran itu ya Pak, tataran teoritis itu banyak Pak. Tapi dalam tataran praktikalnya kira-kira perilaku seperti apa yang harus ditunjukkan oleh perusahaan ya, sehingga bisa dinyatakan menghormati hak asasi manusia. Silakan Pak Novi atau Mas Reza, perilaku seperti apa yang mungkin harus tergambar dari perusahaan tersebut? Ya, yang jelas perilaku. Nah, ini yang menjadi sangat penting ya. Ketika komitmen perusahaan itu sudah ada, kemudian Hmm, eh, apa yang membentuk perilaku itu adalah awareness dari perusahaan dan kemudian
individu di perusahaan baik level atas sampai level bawah tentang awareness apakah perilaku mereka itu berisiko terhadap pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia begitu ya atau tidak begitu. Nah ini awareness dulu yang paling penting ya karena kalau tidak muncul awareness bahwa pekerjaan kami ini berisiko melakukan Ya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini biasanya kalau kita bilang bablas begitu ya istilahnya. Tetapi kalau ada awareness bahwa ini ada komitmen, kemudian kami harus aware bahwa dalam pekerjaan kami ini ada wilayah-wilayah di mana sangat kritis atau sangat tinggi risiko atau potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu yang paling penting dan ya, itu ya. tercermin nanti di seluruh ini ya, di seluruh individu, seluruh departemen begitu ya. Kita bisa sebutkan. Nah ini makanya podcast ini panjang Hmm, memang. Misalnya kita sebutkan ya, departemen apa? Departemen misalnya security begitu ya, kemudian hmm, eksternal atau nanti departemen land begitu. Karena semuanya memang memiliki potensi untuk kita bisa melakukan penghormatan begitu ya dalam pekerjaan kita atau ya, dalam berkontribusi dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia. ya, ya. Gitu. Berarti kalau bahasa saya ya, keterbukaan penting ya Pak dalam dalam penerapan bisnis dan HAM. Tidak sekonyong-konyong bilang bahwa oh kami menghormati hak asasi manusia, tapi dalam operasinya ketika sebuah operasi itu ada potensial dampak, mereka tertutup untuk menyatakan bahwa oh di sini ada potensial dampak HAM. Harus terbuka menyampaikan begitu. Begitu begitu maksudnya. Ya Pak Novi. Betul. Betul. Nah, Hmm, ini hmm, yang sering menjadi menjadi kelemahan kita itu Mas Alkaf, Mas Reza ya, bahwa kita itu kan sering sekali memegang jargon ya. Jargon ya, tentang keberlanjutan, sustainability, jargon bahwa perusahaan kami menghormati hak asasi manusia, tetapi dalam implementasinya itu tidak tercermin. Ini yang paling penting. Kemudian kita senang sebenarnya ketika ada teman-teman stakeholder lain itu melakukan feedback ya atau ya, advokasi terhadap perusahaan atau satu proyek bahwa proyek kalian ini berisiko melakukan hmm, pelanggaran hak asasi manusia itu kita malah senang karena disitulah kita bisa membuktikan benar nggak komitmen ya, perusahaan, komitmen manajemen itu tercermin dalam implementasi. ya. Dari pengalaman Mas Reza, kira-kira gimana interaksi bisnis biasanya? Apakah tertutup terkait dengan potensial dampak itu atau saat ini banyak yang sudah terbuka terhadap potensial dampak sehingga mereka akan mengajak seluruh stakeholder terkait untuk membicarakan bagaimana hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya dihormati atau dijaga di operasi mereka. Bagaimana di pengalamannya Mas Reza? Apakah saat ini kan sudah semua banyak perusahaan menyatakan komitmen menghormati hak asasi manusia kan, tapi apakah secara sadar mereka terbuka atas potensial dampak yang disampaikan oleh Pak Novi itu atau masih belum atau bagaimana dalam prakteknya? Ini opini saya. Sayangnya kan kesadaran itu belum muncul di tingkat Ya, perusahaan sih. Ada beberapa eh, mm, yang mulai timbul ya. Tapi cuma balik lagi situasinya karena ada misalnya karena mereka hendak meminjam apa sindikasi perbankan internasional atau mm, rantai pasoknya itu keluar. Nah, itu yang mewajibkan penghormatan HAM kan wajib diterapkan. Mau tidak mau ya, itu harus diterapkan. Nah, balik lagi ke saya. Nah, saya selalu mengingatkan, tapi ketika teman-teman mengimplementasikan kerangka bisnis dan HAM, ini point no return, ini nggak bisa balik. Jadi kalau mereka sudah komit, ya harus komit seperti itu. Nah, itu yang jadi tantangan buat mereka. Jadi bukan saat ketika mereka sedang melakukan apa namanya proses peminjaman uang atau proses penjualan barang apa produk dan jasa keluar ya rantai pasoknya di luar bukan cuma itu tapi ya, sepanjang ya,
perantai operasinya mereka juga harus menerapkan itu. Sepanjang siklus bisnisnya harus menerapkan itu. Nah, itu sebenarnya tantangan terbesar Mas Alkaf ya, seperti itu. Ada Hmm. perusahaan yang hari ini mungkin sadar tentang bisnis dan HAM karena punya maksud dan tujuan seperti itu. Tapi ketika maksud dan tujuan itu tercapai, mereka mengendorkan semangat itu. Nah, itu yang tidak boleh kan dilakukan. Nah, itu. Ya, Ada beberapa ya, perusahaan yang kita yakini yang dulu, mohon maaf ya, yang dulu dianggap sebagai pelanggar HAM misalnya kayak gitu, tapi mereka terus memperbaiki diri konsisten seperti itu dan sampai hari ini, dan kami harap ke depan juga terus akan konsisten begitu dengan pola-pola yang sudah terbentuk ya di internal mereka seperti itu. Nah, saya menambahkan tadi Pak Novi, itu kan bahwa perusahaan menghormati bisnis dan HAM itu pada akhirnya adalah perusahaan menghormati bisnis dan HAM itu pada akhirnya kan bagian dari culture perusahaan ya seperti itu ya. Nah, itu yang ya, harusnya ya. terus kita jaga bersama seperti itu sehingga culture perusahaan, corporate culture ya terkait dengan penghormatan bisnis dan HAM ini terus terjaga seperti itu. Begitu, Mas Alkap. Ini Iya, menarik Mas banyak, Alkaf. Mbak. Ya, Pak. Silakan, Pak. Saya tambahkan ya Mas Alkaf sedikit ya. Ini menarik yang Ya, Mas Reza sampaikan tadi. Jadi apakah misalnya ya penghormatan terhadap hak asasi manusia itu bagi perusahaan itu sesuatu yang nilai intrinsik ya, value yang benar-benar sudah terbentuk di awal atau baru mereka akan lakukan hmm, menyatakan bahwa menghormati HAM kemudian mengimplementasi setelah ada pressure dari stakeholder tadi begitu. Nah ini ya, kalau Mas Reza tadi menyampaikan eh, kebanyakan di Indonesia tidak seperti itu. Jadi hmm, ketika ada pressure baik dari investor, buyer, masyarakat maupun misalnya dari regulasi dari pemerintah, baru mereka akan ya, secara serius mengimplementasikan komitmen penghormatan terhadap HAM tersebut. Tetapi um, belum terbentuk sebagai nilai yang ya. yang dihayati, yang diimplementasikan. Itu tantangan terbesar yang ada sampai saat ini gitu. Iya, karena di beberapa pengalaman kami ya, Pak, interaksi dengan teman-teman juga ada suara-suara dari terutama eh, dari CSO, NGO ya. NGO banyak Ya. mengatakan bahwa komitmen penghormatan hak asasi manusia oleh banyak perusahaan multinasional itu hanya lip service saja begitu. Saya tergelitik tadi ketika sudah berkomitmen melakukan due diligence, impact assessment, terus harus terbuka sebenarnya, terbuka kepada segala pihak terdampak terkait potensial dampak operasi mereka. Tadi Pak Novi bilang itu tidak dalam tataran apa namanya kewajiban karena harus ada Mas Reza bilang harus karena mau ambil pembiayaan perbankan atau biaya segala macam, tapi harus dalam bentuk budaya culture kalau Mas Reza bilang, Pak Novi bilang nilai Value, bahwa nilai. value harus menjadi nilai bagi perusahaan gitu. Tapi uh, dari sepanjang pengalaman bapak-bapak 20 tahun lebih ya, mungkin mungkin 30 tahun lebih dalam isu-isu ini, bagaimana pergerakan penghormatan bisnis dan HAM itu saat ini, Pak? Apakah ada arah maju atau masih begitu-begitu saja seperti NGO bilang banyak lembaga masyarakat bilang bahwa hanya lip service atau memang ada gerakan ke arah yang lebih maju yang sudah membentuk sebuah budaya atau memberikan sebuah nilai kepada perusahaan-perusahaan yang memang berkomitmen atau kepada penghormatan hak asasi manusia tersebut. Apakah optimis atau bagaimana, Pak? Silakan mungkin Pak Novi. Saya melihatnya begini ya, begitu perusahaan itu menyadari bahwa resiko hak asasi manusia itu adalah resiko sosial dan itu resiko hak asasi manusia, resiko sosial itu adalah resiko bisnis, itu mau nggak mau mereka akan mengimplementasikan. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa
satu perusahaan itu mengadopsi itu sebagai nilai kesadaran murni ya di awal begitu ya. Tetapi memang tetap butuh kita pressure dari pemangku kepentingan yang lain. Nah, beberapa waktu yang lalu kami mengikuti satu seminar ya dari Kementerian HAM Republik Indonesia yang dalam waktu dekat itu akan melakukan kewajiban terhadap HRDD. Nah, ini kan mau nggak mau nih, begitu diwajibkan, ini mau nggak mau harus dilakukan. Jadi memang di banyak kejadian implementasi satu aturan atau komitmen itu kita tidak bisa hanya mengharapkan pada kesadaran kesadaran yang kita bilang jujur ya, honest ya, dari perusahaan bahwa mereka akan mengimplementasikan itu. Tetapi memang tetap harus ada peran dari stakeholder lain agar mereka awalnya dipaksa, tapi kemudian akan menjadi budaya perusahaan untuk melakukan penghormatan terhadap HAM tersebut. Optimis Pak? Setelah dipaksa ini? Kita tuh sudah melihat ya, kita ini sudah melihat berbagai model seperti ini ya. Selalu ada jalan untuk orang-orang ya, perusahaan itu kita bilang itu menikung gitu ya dari aturan atau regulasi itu selalu saja terjadi gitu ya. Misalnya contohnya beginilah misalnya, bagaimana industri, saya bilang dan teman-teman bilang, bagaimana industri award atau penghargaan terhadap sustainability, keberlanjutan, ESG itu belum memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi keberlanjutan dalam operasi perusahaan itu sendiri begitu. Kenapa? Karena akhirnya ada cara begitu ya, ada cara untuk memanfaatkan award dan segala macam itu sebagai legitimasi mereka bahwa mereka sudah berkelanjutan, sudah green, sudah bertanggung jawab. Nah ini juga kita akan menghadapi hal seperti itu. Jadi kita akan menghadapi hal seperti itu. Iya, ya di kasus terbaru misalnya kan ada proper gold, proper green, proper. Tapi terindikasi juga kan ada kerusakan lingkungan begitu. Tapi kalau Mas Reza, ini saya agak berpikir begini, ketika perusahaan dia itu berkomitmen menghormati hak asasi manusia, melakukan bisnis yang operasi yang berkelanjutan dan segala macam begitu. Tapi pemain dalam satu industri itu kan bukan dia sendiri, tapi banyak pemain juga begitu ya. Banyak perusahaan sejenis yang melakukan itu. Tadi ada etikat bagus dari Kementerian HAM untuk melakukan apa bagus apa tidak saya juga tidak bisa menilai ya. Menjadi awalnya voluntary jadi mandatory itu untuk melakukan due diligence. Tapi kadangkala kan menghormati bisnis berkelanjutan ini juga terkait dengan regulasi yang ada ya, pembuat kebijakan dan segala macam. Ketika bisnis serupa itu bisa bermain lewat belakang dan segala macam dengan regulator yang ada, bagaimana mereka mempertanggungjawabkan komitmen penghormatan hak asasi manusia mereka begitu. Siapa? Pak Novi, Mas Reza, bagaimana mereka mempertanggungjawabkannya itu? Atau itu kan situasi gini? Itu kan karena ketika mereka punya komitmen, kemudian di-disclose ya, diinformasikan kepada stakeholder seperti itu. Dan itu kan kemudian akan jadi fokus stakeholder ya. Cara mempertanggungjawabkan perusahaan ya dengan terus dengan terus menginformasikan terkait dengan terkait dengan pelaksanaan dari bisnis saham itu sendiri ya begitu. Balik lagi ke tadi bahwa
prinsipnya kan penghormatan dan remediasi ya. Bila seseorang mendapatkan pelanggaran HAM dari si perusahaan itu. Nah, dia harus terus memberikan informasi sesungguh-sungguhnya bahwa penghormatan terhadap bisnis dan HAM itu terus terjadi di lingkungan bisnisnya. Seperti misalnya dia membuat newsletter ya terkait dengan penghormatan bisnis dan HAM, atau praktek di lapangan itu berlandaskan bisnis dan HAM segala macam. Nah, itu salah satu cara sebenarnya ya perusahaan mempertanggungjawabkan ini dan terus diinformasikan kepada stakeholdernya. Nah, stakeholdernya pasti juga akan memberikan umpan balik ya terhadap apa yang sudah dilakukan perusahaan seperti itu. Nah, itu apalagi zaman sekarang ya, ketika seluruh media sosial mudah diakses, seluruh media sosial mudah dilihat begitu kan. Nah, itu juga menjadi cara sebetulnya buat perusahaan itu menjadi check and balance ya buat perusahaan untuk benar-benar bisa terus menjalankan komitmennya begitu loh. Nggak bisa lagi tipu-tipu ya, hari ini ngomong A besok ngomong B begitu ya. Nah, harus terus komitmen, apalagi bisa lagi cawe-cawe ya. tidak bisa lagi cawe-cawe, apalagi stakeholder ini melihat terus nih kinerja perusahaan seperti itu kan. Nah, itu yang jadi seperti itu sih Mas sebetulnya. Kita beruntung ya punya banyak lah media sosial yang apalagi teman-teman stakeholder sudah mulai kritis ya terhadap beragam di perusahaan ya, apalagi mereka juga semakin paham terkait dengan bisnis dan HAM. Saya pikir ini sebuah kemajuan dan balik lagi bahwa perusahaan sudah tidak bisa lagi bercandaan ya dengan urusan praktek bisnis dan HAM seperti itu, Mas. Ya, terakhir ini Pak Novi, apakah komitmen terkait dengan penghormatan bisnis dan HAM oleh perusahaan itu karena ada standar-standar yang banyak yang harus mereka penuhi biar mendapatkan bisa dari sisi permodalan atau dalam rantai pasok mereka atau dalam rantai komoditas mereka, atau ketika mereka menghormati bisnis dan HAM itu mereka memang dipastikan nanti menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan semakin hari semakin besar karena mereka didukung oleh stakeholder yang ada di sekitar mereka, atau hanya bisnis dan HAM karena ada standar saja yang memaksa. Apa sebenarnya esensi dari bisnis dan HAM ini? Ya, bagi perusahaan itu sebenarnya kita tidak tadi ya seperti di awal kita tidak bisa mengharapkan perusahaan melakukan penghormatan hak asasi manusia itu hanya misalnya karena value-nya saja kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan. Kami sudah menginvestasikan misalnya proyek sosial, tetapi kenapa masyarakat masih tetap resisten terhadap kami, terjadi penolakan dan lain-lain. Itu selalu menjadi pertanyaan. Sama dengan penghormatan terhadap HAM tersebut. Tetapi banyak studi ya telah menyatakan bahwa jika satu perusahaan itu menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan, di dalamnya itu ada prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian kinerja lingkungan dan lain-lain seperti itu, maka bisnis case-nya jelas kok. Perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Itu sudah banyak sekali riset yang menyampaikan tersebut. Kita bisa lihat secara gamblang begini saja, banyak perusahaan yang misalnya ya dituduh melakukan pelanggaran HAM, kemudian mereka berkonflik dengan masyarakat, itu kerugian bisnis buat perusahaan dari misalnya terlambatnya proyek, terhentinya proyek, kemudian juga itu terlambat atau terhentinya proyek itu jelas menimbulkan biaya yang sangat besar ya. Kemudian juga belum reputasi yang turun buat perusahaan-perusahaan yang terdaftar di go public begitu ya, sahamnya terbuka, itu jelas paling menakutkan jika terjadi karena ada kasus misalnya tuduhan pelanggaran HAM dan kemudian
itu kasus itu membesar, level nasional bahkan internasional, reputasi mereka turun, itu dampaknya kemana-mana. Bisa saja investor akan menarik diri dari komitmen penyaluran investasinya, kemudian pihak-pihak lain yang bekerja sama, rantai pasok, kemudian juga buyer, mereka juga tidak mau melakukan bisnis dengan perusahaan di mana kalau mereka membeli ada unsur pelanggaran HAM di dalam produk atau jasanya seperti itu. Nah ini banyak studi telah menyatakan bahwa jika perusahaan itu mengimplementasikan komitmen keberlanjutan, termasuk di dalamnya komitmen penghormatan terhadap HAM, itu mereka akan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak dibandingkan perusahaan-perusahaan lain sejenis yang tidak melakukan hal tersebut. Ya. Berarti ini dalam jangka menengah, jangka panjang, yakin lah ya Pak, kalau kita menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan di dalamnya penghormatan, termasuk penghormatan asasi manusia ini, resiko-resiko tadi operasional, resiko finansial dan segala macam itu bisa ditekan seminimal serendah-rendahnya sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Mas Reza, terakhir terkait dengan podcast ini, Mas Reza, kita agendakan ini akan ada minimal setiap bulan kah, atau setiap minggu, atau setiap 2 minggu? Mungkin pemirsa kita mau tahu nanti. Termasuk topik-topik yang kira-kira menarik ya, yang akan kita bahas nanti. Kira-kira seputar apa, Mas Reza? Kita agendakan sebetulnya setiap bulan itu 2 kali ya. Jadi per 2 minggu kita agendakan untuk podcast ini. Topiknya beragam ya. Mulai kita hari ini bicara tentang bisnis dan HAM seperti itu. Nanti kita juga akan bisa berdiskusi tentang masyarakat adat seperti itu. Isu tentang masyarakat adat, apalagi ya masyarakat isu tentang masyarakat adat. Lalu ada juga kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Lalu ada terkait dengan keamanan kesehatan masyarakat, lalu juga ada isu terkait dengan tenaga kerja dan sebagainya. Tentunya kita akan ajak ya teman-teman yang punya kompetensi di bidangnya untuk bisa join dalam podcast ini supaya pemirsa juga bisa punya wawasan yang lebih dalam lah terkait dengan beberapa kinerja perusahaan ya saat ini dan ke depan tentunya. Kita juga bisa nanti mengulas mas isu-isu terkait dengan perubahan iklim dan sebagainya yang sekarang juga mendesak untuk terus dibicarakan dan diupayakan dengan seksama ya, karena itu mendesak. Apalagi target misalnya nanti kita bisa dapat ini ya, untuk bisa net zero carbon tahun 2060 seperti itu. Ya, nanti kita ada tematiknya tersendiri ya Mas Reza, podcastnya kita bergulir. Kita harapkan 2 minggu sekali ya, mudah-mudahan dengan ini kita bisa. Ini komitmen kita ini Mas Reza, Pak Novi. Betul. Ya. Untuk ke depan. Tapi kan, saya dengar juga. Ini, sebenarnya kan saya dengar juga selain podcast juga ada itu ya, ada hal yang besar sebenarnya daripada podcast ini yang kita ajak pemirsa kalau mau terlibat dalam bentuk aktif, mungkin dalam bentuk seminar atau apa. Mungkin Pak Novi, agenda ke depan Pak Novi di luar podcast ini untuk edukasi kita bersama. Betul. Kita kan sebenarnya sudah melakukan webinar pertama ya. Waktu itu kita melakukan webinar tentang multi stakeholder pressure di dalam industri ekstraktif gitu ya. Kemudian kita meluncurkan buletin pertama kita. Nah, itu 2 hal yang sudah kita lakukan di depan ya, pendahuluan. Kemudian kita ini podcast yang pertama kita. Ini adalah bagian dari upaya A+ Jaser dan ASM ya untuk sharing knowledge, sharing pengalaman, saling berbagi lah tentang hal-hal yang terkait dengan keberlanjutan bisnis dan HAM gitu ya. Kemudian ini pemirsa pada tanggal 1 April kita membuat seminar ya di Jakarta offline, itu seminar tentang bisnis dan HAM. Nah, ini menarik karena kita akan menampilkan 4
empat pembicara narasumber dari berbagai sudut pandang. Yang pertama itu dari Kementerian HAM tentang regulasi bisnis dan HAM di Indonesia. Roadmap-nya bagaimana, termasuk rencana pemerintah untuk melakukan mandatori terhadap HRDD, Human Right Due Diligence. Kemudian Pak Andiko sendiri sebagai praktisi bisnis dan human right ya. Kemudian ada pembicara dari perusahaan, bagaimana security atau pengamanan di perusahaan itu, ini yang paling sering dianggap paling berisiko terjadinya pelanggaran HAM, bagaimana security berbasis voluntary principle on security and business human right itu. Kemudian ada kawan kita dari London online itu nanti Nicky online ya. Nicky ya online, beliau bersedia akan membagikan tren global tentang bisnis dan HAM ini bagaimana begitu. Apa sih yang diharapkan oleh komunitas global, buyer, investor, stakeholder lain ya, internasional NGO dan lain-lain itu terhadap implementasi bisnis dan HAM di proyek-proyek dan di bisnis seperti itu. Jadi kita mengajak teman-teman nanti ada diundang sama kita untuk menghadiri seminar bisnis dan HAM itu, Mas Alkaf. 1 April ya Pak, offline 1 April, tapi ada online-nya juga Pak? Atau masih offline dulu saat ini? Nanti ada pemberitahuan selanjutnya? Ya. Atau dibuka mungkin akan hybrid begitu? Ya, nanti kita akan umumkan apakah akan offline saja atau hybrid gitu ya. Nanti akan kita umumkan. Ya. Nanti registrasinya bisa kita taruh di link deskripsi atau di komen ya Pak di sini. Betul. Oke Pak Novi, Mas Reza, untuk pertama kali podcast kita ini mudah-mudahan nanti mendapat sambutan yang bagus dari banyak pihak ya, dari pemirsa, dari baik dari bisnis maupun dari masyarakat juga sebagai right holder, juga dari mungkin lembaga-lembaga pemerhati terkait dengan HAM, sustainability, dan lain-lain. Podcast ini terselenggara kerjasama dari Plus CSR Indonesia dan ASM Law Office. Nanti akan ada mungkin kita undang narasumber bergantian sesuai dengan tema-tema tertentu yang kita angkat di masing-masing podcast di sesi-sesi podcast selanjutnya. Terima kasih, saya Alkaf Afandi. Ada Pak Novi dan Mas Reza untuk pemirsa dari podcast BNRH ya. Kita sebut BHR Voice ya, nanti kedepannya kita sebut BHR Voice yang memang membicarakan isu-isu terkait dengan prinsip penghormatan bisnis dan penghormatan hak asasi manusia. Sekian, terima kasih.